Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman, semoga bahagia menyertai kalian. Pada kali ini saya perkenalkan Muhammad Mukhlis, NIM 1517024, akan mempresentasikan mata kuliah fikih muamalah yang berjudul Gharar dan Maisir. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen Hafid Abadi, MHI, yang senantiasa saya tunggu ilmunya dan pengalamannya. Dan semoga Bapak dosen diberikan kesehatan beserta keluarganya. Oke, langsung saja untuk materi sub yang pertama akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, langsung saja untuk pengertian gharar dan maisir. Pengertian gharar secara bahasa dimaknai sebagai al-qadr dan al-taghir, yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau suatu yang tampaknya menyenangkan namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Jadi sesuatu yang kelihatannya itu senang atau membahagiakan, tetapi ketika melakukan dalam realisasinya itu memunculkan kebencian. Mengutip dari pandangan ulama yaitu Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, menyatakan gharar yaitu suatu yang tersembunyi akibatnya. Kemudian pengertian maisir menurut bahasa Arab, arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi. Jadi suatu hal yang berbau perjudian yaitu togel, kemudian lotre dan sebagainya, itu kan mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah. Seperti halnya togel, dengan seperti contoh togel itu mendapatkan uang secara mudah hanya menebak angka-angka yang akan keluar. Jadi definisi maisir dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Selanjutnya yaitu dalil pengharaman gharar dan maisir. Dalil gharar itu disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalil maisir yaitu dituangkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Kemudian submateri selanjutnya yaitu ada konsekuensi hukum haram, horor, dan maisir. Dalam praktek horor dan maisir, kehidupan sehari-hari, pelaku diisyaratkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian dilakukan permainan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi konsekuensinya ini adanya hukum horor dan maisir ini untuk menjaga harta manusia supaya tidak dilakukan transaksi agar mendapatkan keuntungannya lebih besar dengan cara yang mudah. Dan cara-cara seperti ini itu diharamkan oleh agama. Kemudian submateri selanjutnya yaitu tujuan larangan horor dan maisir. Submateri ini berkaitan dengan submateri sebelumnya yaitu konsekuensi hukum haram, horor dan maisir. Jadi adanya konsekuensi atau dampak itu memberikan tujuan tersendiri dengan dilarangnya horor dan maisir, yaitu yang pertama ada salah satu cara agar tidak menuakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang kedua, dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Salah satu prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai sama pemeluknya, sehingga bagaikan saudara keturunan. Maka apapun yang dapat merusak yang dilarang dalam Islam, termasuk jual beli horor tersebut. Yang ketiga, karena dapat mengumpulkan harta dengan cara judi, dapat menyebabkan orang lupa mendirikan sholat, zikir, dan menghancurkan serta menghilangkan keberkahan dari harta tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada keuntungan yang bersifat semu. Kemudian submateri selanjutnya adalah bentuk-bentuk horor. Berdasarkan hukumnya, horor dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, horor yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu horor yang menyolok atau al-horor al-kasir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Yang kedua, horor yang diperbolehkan secara ijma ulama, yaitu horor ringan, horor al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu horor sedikit maka tidak berpengaruh untuk membatalkan suatu akad jual beli. Yang ketiga, yaitu horor yang masih diperselisihkan. Apakah diikutkan pada bagian pertama, yaitu yang diharamkan, atau yang kedua, yaitu yang diperbolehkan. Misalnya, ada keinginan menjual suatu yang terpendam di tanah, seperti tanaman wortel atau kacang tanah. Kemudian submateri yang terakhir yaitu unsur-unsur maisir. Unsur-unsur maisir itu ada tiga unsur, yaitu yang pertama permainan untuk perlombaan, yang kedua ada taruhan, yang ketiga perundungan. Jadi seperti halnya berjudi, itu ada permainannya, ada perlombaannya, dan kemudian ada taruhannya, entah itu berupa uang maupun barang, dan yang ketiga ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan, dan silahkan yang mau menanggapi bisa melakukan tanggapan. Dari saya cukup sekian. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.